sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami sangat yakin Tuhan bahwa kematian dan kebangkitan-Mu sempurna mengubah hidup kami, mengubah status kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang begitu Kau berikan banyak keistimewaan Tuhan. Bahkan masa depan kami penuh pengharapan dan gemilang. Itu yang membuat kami tidak takut apapun yang terjadi di dunia pada hari-hari ini yang penuh dengan kegelapan. Karena jaminan hidup kami adalah Engkau, upah kami adalah Engkau. Karena Engkau sudah menyelesaikan sempurna di kayu salib. Itu menjamin masa depan kami penuh dengan gelang gemilang. Seluruh keluarga kami, anak cucu, mantu, semuanya, kami percaya bahwa itulah jaminan yang sempurna atas hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Tidak pernah habis-habisnya anugerah-Mu bagi kami. Hanya satu yang kami rindukan, kami ingin mencintai Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam. Sama seperti Paulus, tidak ada lagi yang dia ingini kecuali mengenal Engkau, kematian dan kebangkitan Engkau. Tidak ada lagi keinginan kecuali selaras dengan Engkau Tuhan, terus mengerjakan agenda Tuhan, memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa terus bahwa kami mengalami hikmat, pewahyuan, sehingga setiap firman boleh kami alami Tuhan. Kami dihidupi, mencetak hidup kami, sehingga keputusan kami boleh selaras, respon kami boleh selaras. Kami betul-betul mengalami kemenangan demi kemenangan di dunia ini, mengalami realita hadirat Tuhan, dinamika ilahi, tidak menjadi yang kalah tapi terus menang. Apapun keadaan kami, kalau Kau izinkan hal-hal yang kami harus mengalami proses musim-musim, oh kami terus mendesak ke ruang tata, karena kami memiliki akses 24 jam Tuhan, sehingga Engkau mengubahkan segala keadaan menjadi baik. Engkau tampil menjadi pahlawan ketika kami berseru di dalam kesesakan kami. Engkau tampil menjadi seorang pahlawan, dan Engkau mengubah kain kabung ratapan kami menjadi tari-tarian, sehingga keluar dari mulut kami, oh Tuhan, dalam kesesakan Engkau sangat teruji. Tidak ada musim yang Engkau tidak bersama dengan kami Tuhan. Seluruh musim kami Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau berkata, kalau Engkau berseru kepadaku dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan tampil sebagai pahlawanmu. Aku akan mengubah kain kabung ratapanmu menjadi tari-tarian. Itulah bagian kami Tuhan, tari-tarian, kemuliaan, kemenangan. Kalaupun mungkin kami sekarang mengalami kain kabung, kami meratap, kami menangis dalam kesesakan, tapi bagian kami di balik semua itu, kami akan bersorak-sorai. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kemuliaan, karena Engkau tampil sebagai pahlawan atas hidup kami. Dalam kesesakan kami, Kau sedang melatih tangan kanan kami untuk berperang melawan musuh kami, dan kami tampil menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita, bahkan di dalam titik-titik kesesakan sekalipun, karena kami tahu kami memiliki pahlawan yang selalu ada di pihak kami. Siapakah yang bisa lawan kami kalau Tuhan ada di pihak kami? Terima kasih Tuhan. Terus perbarui kekuatan kami Tuhan, karena kami orang yang senang menanti-nantikan Engkau. Kau berfirman, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibarui kekuatannya hari demi hari, seperti burung Raja Wali.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Proses hidup kami bersihkan, pastikan kami sampai akurat Tuhan. Pola pikir kami, sikap hati kami yang salah, sehingga Kau bebas memanifestasikan diri-Mu dalam hidup kami. Kami berfungsi sebagai kemah bait-Mu di mana-mana, dimanapun tempat orang boleh merasakan kasih-Mu lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena dunia membutuhkan Tuhan. Lewat hidup kami representasikan, manifestasikan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin dengar firman Tuhan. Kami rindu firman itu yang mengubahkan hidup kami. Sudut pandang kami yang salah diubahkan, sehingga kami boleh selaras dengan kebenaran. Kami yakin Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami ada kemerdekaan. Kalau hadir di tengah-tengah kami ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat. Dan kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau dan firman-Mu. Dan biar sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini mohon maaf kalau saya tidak bisa menggebu-gebu. Suara saya sangat terbatas karena saya lagi belum fit ya. Tapi saya percaya ketika saya bawa firman pasti fit. Amin. Yes. Jadi saudara, 1 bulan ini kita belajar tentang menerima kabar baik ya. Minggu kemarin Ibu Rita sudah sampaikan tentang Injil keselamatan dan Injil kerajaan ya. Nah, minggu ini ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengalami Injil kerajaan ya. Kita tidak akan pernah bisa membagikan Injil kerajaan kepada orang lain kalau kita tidak mengalaminya. Betul? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup kita yang mengalami Injil kerajaan Allah. Saudara, kemarin kita sudah dengar bahwa Injil itu adalah kabar baik. Saudara, kabar baik yang seperti apa? Karena di dunia ini banyak sekali kabar baik. Ya, kalau tiba-tiba hari ini Pak Jokowi memberikan satu perintah di koran-koran, harga bensin naik atau harga bensin turun, kalau naik tidak kabar baik ya, harga bensin turun jadi 2.000, jauh banget kan ya, saudara, itu kabar baik bukan? Kabar baik. Kalau saudara dengar tiba-tiba anak saudara dapat beasiswa 100%, bahkan dapat beasiswa sekolah di luar negeri, kabar baik bukan? Kabar baik. Saudara, dunia juga menyediakan kabar baik. Betul nggak saudara? Ya, dukun pun menyediakan kabar baik. Betul nggak saudara? Kalau Anda berikan kepada saya akan lipat kali gandakan. Betul saudara? Ya, semua di dunia ini memberikan kabar baik saudara. Ya. Jadi saudaraku, Injil itu bukan kabar baik yang seperti dunia. Betul enggak saudara ya? Injil itu kabar baik yang ada muatan ilahi. Jadi Injil itu bukan hanya sekedar kabar baik, tapi peristiwa, saudara. Peristiwa apa? Peristiwa yang mengubahkan seseorang. Ya, saudara, saya percaya kalau kita dengar kabar baik dunia, dia tidak bisa mentransformasi hidupmu, tidak bisa mengubah hidupmu. Tetapi kalau Injil keselamatan, Injil kabar baik, dia sanggup mengubahkan hidupmu, dia mentransformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu mengubah kehidupan yang lama menjadi baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, seperti ciptaan baru. Sama seperti ulat menjadi kupu-kupu, itu namanya transformasi. Kupu-kupu tidak ada lagi bentuk sedikit pun seperti ulat, betul nggak? Jadi harus ditaruh di dalam pola pikir kita bahwa ketika kita memberitakan Injil itu bukan sembarang kabar baik,
Tapi kabar baik yang ada muatan ilahi, yang peristiwa ketika saya bagikan, itu orang yang saya bagikan akan mengalami peristiwa. Betul nggak, saudara? Kita lihat ya yang kemarin dibagikan, Roma 1 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya percaya, saudaraku, saya sendiri ketika waktu itu saya sudah tidak punya pengharapan. Saya mau bunuh diri, saya mulai stres, gila. Saya pernah jadi mantan orang gila di rumah sakit, tergeletak, saudara ya. Tiba-tiba pembimbing saya yang dari Medan datang, teman kampus saya satu angkatan. Dia bilang, Yus, saya guru sekolah minggu bertahun-tahun, aktivis gereja, saudara. Tapi begitu terpapar, sebenarnya saya belum mengalami Injil yang sebenarnya, betul ya? Tapi ketika dia kasih tahu, Yesus begini, Yesus di tengah-tengah kapar, saudaraku. Saya mulai berkata, yes, saya terima. Ya, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Saudara, saya sembuh dari gila saya. Dan saya melihat itu bukan hanya Injil, bukan hanya sekedar kabar baik, tapi itu peristiwa yang mentransform hidup saya, yang mengubah hidup saya. Saya mulai sembuh, saya mulai tidak suka dengan dosa. Saya mulai pisahkan diri saya dari pergaulan yang jahat. Karena saya di kampus punya teman-teman yang begajul dan segala macam, dan itu geng saya, saudara. Saya mulai lempar semua kaset-kaset yang dunia. Siapa yang mengajari? Enggak ada. Itulah yang namanya kasih mula-mula. Jadi saudaraku, kalau ada orang kita kabarkan Injil keselamatan, dia tidak berubah, ada yang salah, betul? Betul? Bisa jadi orangnya belum mengerti. Karena harus mengaku dan percaya. Saudara, kenapa? Karena Injil kekuatan Allah. Dia bukan hanya sekedar kabar baik, tapi ada muatan ilahi yang mentransform orang, yang mengubah orang. Contohnya Zakeus, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus lihat, Zakeus turun, aku mau pergi ke rumahmu. Dia pendosa. Dia mencuri uang banyak orang. Tukang majekin orang. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, tunggu 10 hari, tunggu 20 hari, tidak ya. Saat itu juga dia bilang kepada Yesus, aku akan kembalikan uang yang aku ambil. Berapa kali lipat gitu, saya lupa ya. Jadi saudara, Injil mentransform orang. Ada hamba Tuhan yang bilang, kekristenan bukan teori, tapi kekristenan pengalaman rohani. Peristiwa, betul? Amin, saudara. Saya mau saksikan ya, mungkin pora hari ini ya, mungkin saya sudah bagikan. Saya sehari kemarin, beberapa minggu ini saya dapat anugerah untuk saya boleh menyaksikan ya. Beberapa saya beritakan Injil kepada banyak orang, tapi belum ada pertobatan, tapi hadiah yang luar biasa. Beberapa minggu dan hari kemarin terutama beberapa menerima Yesus secara pribadi. Saya nggak bagikan yang lain, yang banyak itu. Yang saya ingin bagikan satu orang yang Sipora. Jadi 2 minggu yang lalu, saudaraku, Sipora bilang ke saya WA. Tadi harusnya dia bagi berkat. Pada waktu dia saat teduh, saudara, saat teduh ya, dia didorong sama Roh Kudus. Ya, pergi ke sekolahnya anaknya, namanya Valendean. Ngapain Tuhan pagi-pagi? Ini saya mentranslate ya kesaksian dia ya. Ngapain Tuhan saya pagi-pagi harus ke sekolah anak saya? Salah dengar kali saya. Ya.
Tuhan gerakin lagi, kamu pergi. Ya, akhirnya udahlah Tuhan, kalau begitu saya pergi aja. Dorongan Roh Kudus kuat. Begitu dia sampai ke sekolah anaknya, saudaraku, ternyata ada seorang ibu. Ternyata itu adalah ibunya temennya anaknya. Temennya Valendean sekolah di situ. Dia lagi bengong, linglung, seperti orang stres, ya, sedang termenung di situ. Rupanya Tuhan ingin si Pora temuin dia. Dia bilang, ibu ngapain di sini? Ya saudara, dia udah linglung, dia bilang, ya dia orang Nias, udah 5 tahun atau 4 tahun dia tidak ke gereja. Kenapa? Karena suaminya pahit sama pendeta. Ya, itu yang membuat suami istri pahit sama gereja, sama pendeta, sama kekristenan, sehingga selama 4 tahun dia tidak ke gereja. Dan saat ini dia mengalami banyak masalah. Yang pertama ekonomi, ya, biasalah ya. Kemudian yang kedua, suaminya selingkuh, saudara. Selingkuh, tidur di hotel, nggak pulang. Ya, dia pusing, saudara ya. Dia disakiti suami, ekonomi dia sebanting tulang, anaknya harus punya anak 2, dia harus hidupi ekonominya, ya. Dia harus jadi Gojek, bukan Gojek online, Gojek yang pakai aplikasi, dia Gojek online, dia ini hamster dan segala, pokoknya dia banting tulang karena suaminya nggak pulang dan tidak memberi uang, tidak menafkahi lah. Akhirnya dikasih tahu sama si Pora, ya, Tuhan lah gini, dia tetap kekeh, dia ingin pergi ke dukun. Udah saya mau pergi ke dukun aja. Terus Pora bilang, tahanlah ya Bu ya, jangan pergi ke dukun. Nanti hari Sabtu Ibu Gembala saya datang ke rumah saya. Jadi tunggu sampai Gembala datang baru boleh pergi ke dukun. Untung dia bersedia ya disuruh seperti itu ya. Nah sampailah saudaraku hari Sabtu saya PA dengan mereka ke rumahnya. Saya bilang udahlah Pora kita kunjungi saja orang itu. Jadi mukanya itu udah kosong saudara. Saya sedih banget saudara, dia udah pernah kenal Yesus ya. Tapi dia tidak pernah mengalami Yesus karena dia pikir Injil dan kabar baik itu hanya teori. Padahal itu peristiwa, amin. Ya, jadi selama bertahun-tahun dia, mungkin kita juga seperti dulu gitu ya. Ya hanya tahu Yesus tapi nggak mengalami transform, peristiwa, kekuatan untuk mengubahkan. Kemudian datang ternyata dianya nggak bisa datang karena dia ada urusan dan segala macam. Si Pora pergi ke rumahnya jemput nggak ada. Tapi kalau memang keselamatan harus hari itu ada pada dia, ya terjadilah saudaraku ya. Akhirnya tiba-tiba dia datang waktu kami sudah mau selesai, dia datang, datang terus. Saya bingung karena dia ini orangnya tertutup saudara. Gak mau cerita tentang apapun ke siapapun karena diancam sama suami. Kalau kamu sampai cerita apapun tentang rumah tangga kita sama siapapun, awas kamu. Jadi selama ini itu tekanan sendiri. Saudara. Kebayang ya, itu yang membuat dia depresi berat. Membuat linglung, membuat seperti, saya tahu bagaimana orang depresi besar karena saya di situ saudara. Jadi waktu dia datang tuh saya udah lihat mukanya itu, aduh. Nah saya bingung kan, waduh dia sangat tertutup dan hanya percaya sama Pora, gimana saya bisa mengorek dia gitu ya. Tapi bersyukur Pora bilang ini gembala saya, pendeta saya. Saya berdoa aja Tuhan aku mau dia mengalami Injil yang berbeda mungkin dari kecil. Dia aktivis katanya dulu guru sekolah minggu, firman Tuhan hafal. Waduh dia nyerocos saudara, firman Tuhan bilang begini segala macam. Tapi saya tahu dia tidak pernah mengalami peristiwa. Ngerti ya? Ya ngerti ya, Injil yang sebenarnya. Itu yang membuat dia tidak mentransform hidupnya. Saya Tuhan, saya rindu supaya hari ini dia mendengar Injil yang sebenarnya. Terus saya bilang, Ibu harus punya jaminan. Saya bilang gitu. Akhirnya dia diam, singkat kata saya ceritakan segala macam saudara. Saya kasih tahu apakah Ibu sudah percaya bahwa Yesus menebus dosa Ibu? Saya percaya. Saya tekanin lagi, yakin bahwa Ibu. Nah ternyata dia belum lahir baru. Dan saya bersyukur di tengah-tengah kekerasan dia ya. Dia firman segala macam, dia pintar nih firman Tuhan. Akhirnya dia bilang suatu saat dalam titik, itulah saudara saya yakin Injil adalah kekuatan. Tiba-tiba dia bilang, ya Bu saya mau terima Yesus. Wah dia mulai nangis, kami doa dia. Terus saya bilang sama dia, Ibu
Ibu kalau memang Ibu nggak bisa sendiri, Ibu perlu komunitas. Nanti datang aja ke persekutuan kami di Sariwangi. Ya Bu, iya Bu. Dan saya bersyukur kemarin saudaraku, si Pora kirim video. Mungkin kalau saya ini nggak enak karena dia terlalu di show up, nanti dia orang tertutup. Jadi di videonya itu saudaraku luar biasa, Pora yang harusnya tadi saksi. Semangat, full senyum. Yang tadinya dia punya usaha hamster terbengkalai karena dia depresi. Sekarang dia semangat, di si video itu dia semangat. Ada perubahan yang total. Mungkin bukan, tapi first love, kasih yang mula-mula. Itu dialami. Dan saya melihat, aduh seneng banget ya. Hidupnya mulai berubah dan segala macam, saudara. Jadi saudaraku, Injil itu keyakinan yang kokoh untuk bisa mengubah orang. Karena kita sedang menyampaikan benih kerajaan, yaitu Yesus. Amin. Yang kita sampaikan tentang Yesus. Ibu Rita bagikan kemarin. Kalau kita memberitakan Injil harus jelas tentang Yesus. Jangan kita beritakan Injil, aduh saya susah, terima Yesus aja Bu. Nanti kalau terima Yesus utangnya dilunasi. Wah dia langsung terima Yesus saudara. Ibu sakit, kalau terima Yesus ibu pasti sembuh. Belum diceritakan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit dan segala macam, saudara ya. Dan Injil yang menceritakan tentang Yesus karena kita sedang menyampaikan benih firman kerajaan, yaitu Yesus sendiri, itulah yang mentransform orang. Amin. Saya sangat yakin itu saudara. Ya, sangat yakin itu. Kemarin salah satu lagi saya pergi ke Cibodas, saudaraku, ada salah satu orang anaknya kita ya di sana, mohon maaf, orang seberang, saudara. Itu teman saya sebetulnya. Waktu saya datang sama saudari kita Sri, saya bingung saya mau ngomong apa gitu. Tapi tiba-tiba dia nangis. Ya, dia aja nggak tahu nama saya siapa. Karena saya yang kenal tuh teman saya. Cuman saya beranikan diri aja saya ke situ, saya ingin dia dapat Injil keselamatan. Saya bingung mau dari mana ya ngomongnya ya, semua lagi pada sakit. Ngomong dari mana, tiba-tiba dia keluar air mata. Loh, ibu nangis, ibu punya masalah. Terus saya pepetin aja duduk saudara. Terus dia bilang, ya Bu begini, begono. Saya bilang, Bu, ibu harus punya pegangan, ibu harus punya jaminan. Jaminan itulah yang bisa membuat ibu selamat. Di dunia ini kan nggak ada yang dicari, ya nggak ada yang lain dicari selamat. Saya sedang tidak membawa ibu jadi agama Kristen loh ya, karena agama tidak menyelamatkan. Tidak sedang membawa ibu ke gereja ya, tidak. Tapi ini karena ibu butuh jalan kebenaran dan hidup. Nangis saudara, waktu saya cerita tentang Yesus mati, Yesus bangkit, nangis terus dia. Terus saya bilang, bagaimana Bu, ibu mau terima jam? Mau, sangat mau. Saya peluk saudara. Saya peluk, saya doain. Berubah wajah. Selalu ada perubahan. Amin. Itulah yang namanya Injil keselamatan, transform. Ya saudara, dan Tuhan ingin kita mengalami Injil yang seperti itu. Amin. Saya percaya semua kita mengalami Injil yang seperti itu. Dan makanya dikatakan itulah kasih yang mula-mula. First love yang mengubahkan kita. Kita tidak lagi senang dosa, kita jadi senang Tuhan, senang mengasihi Tuhan. Wah dulu kasih mula-mula, wah pengen berdoa, pengen baca firman, pengen dekat sama Tuhan. Mulai gak mau sama orang yang ngasih dosa sama kita. Saya langsung putuskan tuh saya tidak mau bergaul dengan teman-teman saya yang bikin masalah buat saya. Saya mulai mengisolasi diri saya mulai mengkhususkan diri saya ikut komunitas dan segala macam. Injil bukan hanya sekedar kabar baik, karena dunia menyediakan kabar baik. Tapi Injil
adalah peristiwa yang membuat transformasi dalam hidup kita. Amin. Nah yang kedua, setelah kita mengalami Injil keselamatan, saudaraku, Tuhan ingin kita mengalami Injil kerajaan Allah. Saudaraku, kita lihat di Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi untuk bisa melihat kerajaan Allah harus mengalami Injil keselamatan. Ngerti ya? Seseorang tidak bisa mengalami kerajaan Allah, kita sedang topiknya hari ini, kita harus mengalami Injil kerajaan Allah. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengalami, melihat, belum mengalami, masih melihat kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Jadi saudaraku, yang pertama, fase pertama kita harus mengalami yang namanya Injil keselamatan, baru kita bisa melihat kerajaan Allah. Matius 18 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara, tadi melihat, sekarang masuk. Betul nggak? Kita kalau nggak lahir baru, kita nggak melihat, masuk. Nah sekarang Tuhan bilang kita akan masuk ke dalam kerajaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerajaan? Ya, kerajaan surga. Ya, apa yang dimaksud? Kita lihat Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12. Saya akan bacakan dengan cepat ya. "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga." Lanjut, ini saat teduh tadi pagi, "Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi." Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lanjut, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Kerajaan surga ini secara umum itu adalah pemerintahan Allah. Betul nggak saudara ya? Namanya kerajaan. Kerajaan itu pemerintahan, ada raja di situ. Dan saya sangat yakin karena dia pemerintahan Allah pasti tidak tergoncangkan. Karena pasti pemerintahan Allah itu paling tinggi karena Allah pencipta langit dan bumi, betul nggak? Dia sudah top itu, paling tinggi pemerintahan di dunia ini. Pemerintahan di alam adalah pemerintahan Allah, betul nggak? Saudara setuju nggak? Daripada pemerintahan yang lain di dunia ini, betul nggak? Ya saya sangat yakin bahwa pemerintahan surga atau pemerintahan kerajaannya Allah ini pasti tidak pernah tergoncangkan. Betul nggak saudara? Ya, ya. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita mengalami Injil yang tidak tergoncangkan itu. Artinya kita betul-betul mengalami pemerintahan Allah di bumi. Jadi kita mengalami surga di bumi lah, ceritanya begitu. Kadang orang-orang di luar kita, saudaraku, dia masih berpikir bahwa dia menikmati surganya nanti setelah kita mati. Setelah mereka mati gitu. Tapi kita
Orang yang sudah lahir baru, yang percaya Yesus, kita di bumi pun kita bisa mengalami kerajaan surga, betul? Ya, kita bisa mengalami pemerintahan Allah di bumi, gitu ya. Ya, hari ini topiknya mengalami kerajaan Allah. Nah, saudara, jadi kerajaan itu bicara tentang pemerintah. Jadi yang memerintah siapa? Ya raja gitu. Tapi masalahnya saudara, kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami kerajaan Allah? Karena dalam hidupnya setelah lahir baru, yang memerintah bukan Tuhan. Betul nggak saudara? Siapa yang memerintah? Egonya dia. Betul nggak? Sehingga sudah lama jadi lahir baru, dia tidak pernah masuk ke kerajaan Allah. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa kerajaan itu adalah pemerintahan. Makanya dikatakan bahwa engkau harus seperti anak kecil. Iya kan? Untuk melihat kerajaan Allah perlu lahir baru. Tapi untuk mengalami kerajaan Allah, engkau harus singkirkan egomu. Betul? Kau gak akan mengalami pemerintahan Allah, namanya juga kerajaan, pemerintahan. Allah harus jadi raja dalam hidupmu. Dia harus jadi penguasa tunggal. Dia harus jadi satu-satunya yang kamu sembah dalam hidup saya, dalam hidup kita, saudaraku. Selama kita menyediakan kursi hati kita, tahta raja kita memerintah, saya percaya engkau hidup di bumi, hari-harimu akan menikmati surga. Betul nggak? Tapi kenapa seringkali kita tidak alami? Karena kita mengaku lahir baru, mengaku hidup dalam kerajaan surga, tapi kursi, tahta di hati kita bukan ditempati raja segala raja. Siapa yang nempati? Ego kita. Terserah aku, maunya aku, suka-sukaku. Rencanaku, ambisiku, agendaku, uangku, tujuanku. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kerajaan Allah kepada banyak orang? Ya, karena kerajaan adalah pemerintahan Allah. Penguasaannya datang dari surga, dinyatakan di bumi. Seluruh aspek kehidupan kita harus diperintah oleh raja. Maka Tuhan katakan, jadikan kau seperti anak kecil. Saudaraku, anak kecil itu terserah bapaknya. Moses mau dibawa ke jurang bunuh diri, nggak tahu dia. Iya kan? Saya sama Moses dibawa dia sangat percaya bapaknya akan memimpin dia ya, mau ke jalan yang mana yang salah kayak yang benar. Akhirnya dikatakan, kalau orang tidak bertobat seperti anak kecil, kok gak akan masuk kerajaan. Amin. Jadi saudara, kita harus ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan, saya tahu, saya harus mengalami Injil kerajaan. Nah, kalau saya belum mengalami Injil, bagaimana mungkin saya bisa bagikan tentang Injil kerajaan? Apa sih ciri-ciri kalau kerajaan Allah itu datang sama kita? Kita hidup di situ. Kan kita harus ada cirinya dong. Iya kan? Ya. Kalau pemerintahan Allah. Waduh, saudara, kalau saudara tiap hari saudaraku diperintah oleh Allah, saudara benar-benar serahkan hidup saudara, Tuhan yang jadi raja, seluruh aspek dia yang kendalikan segala macam. Saudara kok akan menjadi pemerintahan Allah yang berjalan, saya yakin kok gak akan tergoncangkan, betul gak? Karena pemerintahan Allah itu top, gak ada yang bisa goncangin dia. Ya, luar biasa. Apapun yang bisa goncangin gak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintah hidupmu. Dia yang kendalikan, gak mungkin bisa tergoncangkan. Masalahnya kenapa kita masih tergoncangkan? Oh, kita lihat aja saudara kehidupan Yesus waktu dia di dunia. Betul-betul itu pemerintahan Bapa bekerja atas hidupnya, betul gak? Betul-betul hari demi hari dia merasakan surga di bumi. Buktinya dia gak pernah, ada gak cerita di Alkitab dikatakan, murid-murid saya lagi flu, saya pusing. Oh saya contohnya ya, hari ini kita tidak usah pergi ya. Nggak ada diceritakan di situ, betul nggak? Terus dia bilang, hey Yudas, gimana kas kita?
minus Tuhan. Ya sudahlah kalau gitu kita nggak usah pergi misi. Nggak ada saudara, betul nggak? Dia nggak pernah khawatir, nggak pernah pusing, nggak pernah takut. Bahkan dia bisa tidur di tengah badai. Betul nggak saudara? Dia nggak perlu tidur, dia nggak pusing. Orang Yahudi, kamu harus bayar pajak, nggak pusing. Waduh, gimana? Yudas kasih kita bayar pajak nih, enggak? Ya kasih ikan, oh ada uangnya. Kenapa saudara? Kita lihat Yesus contohnya hidup di dunia. Karena pemerintahan Bapa full cover dia. Kenapa? Karena dia tidak biarkan hatinya ada egonya dia sedikit pun. Tapi dia berikan kursi tata di hatinya, hanya Bapa yang memerintah. Buktinya apa? Yang aku ngomong Bapakku, yang aku pikirkan Bapakku, betul nggak? Makanya nggak heran saudaraku, Yesus tidak pernah bisa tergoncangkan. Ya, malah ya orang gila di Gerasa, ya, yang gila, yang waduh terikat. Ya saya baru tahu saudaraku, saya pernah bagikan di doa ya. Ternyata seorang manusia itu bisa dihuni 3.000 sampai 6.000 roh jahat. Kapasitasnya. Kebayang. Ya, jadi dia bisa dihuni oleh roh jahat itu bisa 3.000, 6.000. Makanya waktu orang gila Gerasa saudaraku, dia ketakutan, dia yang tergoncangkan, betul nggak? Yesus nggak tergoncangkan, betul nggak saudara? Ya, begitu ada orang Gerasa yang, orang gila di Gerasa yang wah, kenapa diusir babi berapa ribu itu saudara? Dia yang tergoncangkan. Saudara, luar biasa itu. Begitu dia bertobat saudaraku, hei anak Allah, apa urusannya dengan kamu? Pergi, diusirlah saudaraku. Orang Gerasanya akhirnya sembuh dari gilanya. Dia sembah Tuhan, dia bilang Tuhan terima kasih aku persembahkan hidupku. Pergi kamu ke Dekapolis, dia bilang gitu. Beritakan Injil di Dekapolis. Saudaraku Dekapolis, Deka itu 10 saudaraku, 10 kota. Jadi kapasitas seseorang anak Tuhan yang terima Yesus itu 10 kota. Dekapolis. Kenapa? Kalau dikuasai roh jahat aja 6.000, ngapain dikuasai roh jahat banyak-banyak? Mendingan kita punya kapasitas Dekapolis, betul nggak? Nang Gerasa diutus ke Dekapolis. Gak pernah Yesus tergoncang. Orang lain sibuk. Wah angin badai dia tidur di tengah badai. Saudara kehidupan yang sama. Kalau engkau menghadirkan kerajaan Allah. Itu kau alami. Enggak pernah dia bawa koyok gitu ya Tuhan Yesus. Gimana ya hari ini ya. Enggak pernah saudara. Enggak ada cerita seperti itu ya. Saya yakin. Nanti kalau saya sekolah teologi pun saya mungkin nggak temukan ya Yesus yang khawatir, takut. Bukan berarti dia kan dia Tuhan. Dia 100% manusia. Dan masih udah daging. Dia masih bisa merasakan kelaparan, ketakutan. Karena dia mengalami ketakutan hanya waktu dia berdoa di Getsemani. Saudara, Tuhan ingin saudara mengalami pemerintahan Allah. Sehingga hidup saudara tidak pernah tergoncangkan. Karena kita mengalami pemerintahan yang tidak tergoncangkan. Pasti tidak tergoncangkan begitu. Ya, apa ciri-cirinya? Matius 12 ayat yang 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ciri-ciri pemerintahan Allah atas hidup kita. Setan diusir. Gak ada lagi setan bisa mengganggu kita. Ya,
Jadi kalau kita masih jatuh bangun terhadap dosa, ya kan? Masih sering digoda setan, masih oke. Saudara-saudara sedang belum mengalami Injil Kerajaan Allah. Betul? Ya, terus datang kepada Tuhan, Tuhan, aku minta supaya Engkau berkuasa. Aku tidak hidup dengan keegoisan. Serahkan semua hidupmu, hatimu untuk dipimpin oleh Dia. Kau berkuasa dalam sebuah aspek. Sehingga ketika pemerintahan dengan setan diusir, setiap kegelapan diusir, terang dihadirkan, ciri pemerintahan Allah terjadi. Maka saudaraku, ketika kita mengalami Injil Kerajaan Allah, kita bertemu dengan seseorang yang penuh dengan setan. Oh, dia diusir. Betul nggak? Seperti orang Gerasa tadi, lihat Yesus dia udah kepanasan. Ya, kalau pemerintahan Allah ada padamu, kerajaan Allah, dimanapun kau ada, kau mau didukuni, mau ada setan-setan, diusir. Tak pernah bisa menyentuh hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang 8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, Yesus ya, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi kerajaan Allah datang dalam hidup kita, cirinya adalah kita menghancurkan setiap perbuatan iblis. Punya otoritas, posisi. Tidak lagi senang hidup dalam dosa. Perbuatan iblis kita hancurkan. Ya. Kita merdeka, ya. Yang ketiga, ya, kita cepat saja. Roma 14 ayat 17 ini firman yang sering kita dapatkan, ya, sering kita dengar. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama yang ini ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah dan minuman, tetapi baik, saya selalu ukur hidup saya. Yang nomor 1, nomor 2 tadi pastilah terjadi ya. Tapi sering saya mengindikasi hidup saya. Kalau saya mulai tidak hidup dalam pemerintahan Allah, saya cek dengan ini, 3 hal ini. Apakah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita menguasai hidup saya? Kalau saya mulai tidak suka kebenaran, tidak suka merenungkan firman, tidak lagi suka haus akan firman, saya tidak lagi hidup hanya di dalam firman, saya lagi tidak mengalami firman, saya yakin pemerintahan Allah mulai tidak ada dalam hidup saya. Hidup saya pasti akan kalah. Karena saya pasti akan tergoncangkan. Kalau saya cek hidup saya dengan 3 hal ini, saudara. Yang kedua, ya kita sudah belajar tentang kebenaran ya. Kalau saya tidak lagi haus ya. Saudaraku, haus dan lapar, saya kemarin di persekutuan Sariwangi saya sampaikan. Haus dan lapar itu untuk mendeteksi bahwa saudara hidup. Saudara, Pak Medi, kalau Pak Medi tidak haus lagi, tidak lapar lagi, mati dia, Mbak. Kalau nggak mau makan gitu ya, dia nggak pernah lapar. Saya tidak lapar, saya tidak haus, mati dia. Kalau orang mulai, aku lapar, aku tanda kehidupan, betul nggak? Benar nggak? Kalau di dalam rohanimu kau mulai tidak haus berdoa, tidak haus baca firman, kau mulai mati. Karena haus lapar itu tanda kehidupan, betul nggak? Kalau kau indikasi, saya ini mati rohani atau hidup rohani, lihat aja kamu haus lapar nggak gitu. Secara dunia aja, secara fakta, kalau kita nggak haus lapar makanan, mati itu. Mayat nggak bilang, pora aku haus beri minum, nggak ada. Betul nggak saudara? Makanya kalau engkau merasa mendeteksi, itu bidannya, mendeteksi, aku ini sehat rohani enggak? Cek saudara-saudara haus lapar enggak?
Kalau saudara mulai saat teduh mulai berkurang dari 10 menit jadi 9 menit, jadi 8 menit, lama-lama semenit, lama-lama bablasang ini. Kerja. Saudara tidak sehat rohani. Betul enggak saudara? Bagaimana pemerintahan Allah bisa hadir dalam hidupmu? Dalam hari itu kau akan jadi orang yang tergoncangkan. Tapi kalau 9 menit, 10 menit, 15 menit, nah itu namanya engkau sedang sehat rohani. Kau semakin haus, kau semakin lapar. Makanya saudaraku firman Tuhan saya selalu sampaikan, orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma dan pohon aras yang bertunas di pelataran rumah Tuhan. Pohon korma itu saudaraku di padang gurun, betul enggak hidupnya? Ya, walaupun saudaraku dia di padang gurun, dia punya kemampuan akarnya ratusan meter mencari air. Saudara, jadi dia kehidupan, memiliki ketahanan untuk mencari air karena dia mau hidup. Itu artinya apa dalam hidup kita? Jadi dalam masa apapun, mungkin kita dalam masa sukacita, dalam duka cita, kita itu sama seperti pohon korma yang selalu mencari air. Kadang-kadang aduh males nih, kayaknya nggak pengen, nggak haus akan Tuhan. Tapi pohon korma dalam segala kondisi dia punya kemampuan untuk akarnya sampai ratus meter mencari air. Haus dia, karena ingin hidup. Saudara itu orang yang cinta kebenaran kayak begitu. Kalau itu kok indikasi pemerintahan Allah atas hidupmu, kau nggak akan jadi orang yang tergoncang. Kau akan sehat rohani. Ya. Karena apa? Mencintai kebenaran. Karena kerajaan Allah terdiri dari kebenaran. Amin. Yang kedua apa saudaraku? Damai sejahtera. Waduh, damai sejahtera itu situasi hati yang tidak ada konflik, tenang. Kayaknya udah satu sesi sendiri ya, saya pernah bagikan ya tentang damai sejahtera. Saudara, kalau mulai kau gelisah, gak bisa tidur, pusing, dikuasai terus, kau sedang tidak ada dalam pemerintahan Allah, betul? Kau sedang tidak dalam kerajaan Allah. Bagaimana datang pada Tuhan? Amin. Karena kau pasti akan tergoncangkan, ya kan? Pasti itu. Saya nggak bukan ngomongin ngutukin, bukan. Karena memang itu begitu katanya kan. Karena bukti kalau ciri-ciri kerajaan Allah ada pada kita, kalau kita punya damai sejahtera. Jadi saudaraku, damai sejahtera hanya bisa dimiliki kalau kita melekat kepada pokok anggur. Amin. Yang ketiga apa? Sukacita. Nah ini sukacita saya pernah satu sesi sendiri ya. Bagaimana dunia ini saudaraku sekarang itu digiring sama iblis untuk setiap manusia mengalami kekacauan emosi. Betul nggak? Masa dia, tadi pagi saya sebelum ini sempat dengerin berita sebelum mandi. Dia bilang gini, ada seorang kekasih membunuh kekasihnya karena tidak mau diajak menikah. Hah? Gak mau diajak menikah mungkin belum ada duitnya. Dibunuh. Ampun, saya bilang. Kalau selingkuh itu pun gak boleh ya. Tapi masa seorang kekasih membunuh kekasihnya yang perempuan karena perempuannya belum mau diajak menikah. Ampun deh, dibunuh. Saudara sekarang coba. Iblis giring untuk mengalami kekacauan emosi. Kita sudah belajar sukacita penyembuh kekacauan emosi. Kan kita sudah belajar. Ya, jadi kita nggak gampang sakit hati, kita nggak gampang tersinggung, iri hati, dengki. Ya, orang lain punya sepeda motor yang gede itu, yang 30 juta, saya cuma 10 juta ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nggak terusik gitu. Peduli amat lah gitu. Ya, orang lain begini begono enggak. Kita nggak lagi terusik dengan yang kayak gitu.
bukan di situ lagi levelnya. Sukacita kita terlalu mahal, gugur hanya gara-gara itu. Betul nggak saudara? Kita indikasi aja, deteksi diri saya. Kalau saya masih sakit hati, masih iri, masih ini. Berarti pemerintahan Allah belum ada padamu. Pasti tergoncangkan. Betul nggak saudara? Udah aja fokus sama Tuhan. Ada waktunya nanti dia mengangkat kita. Amin. Ada waktunya itu. Terus aja. Pastikan bahwa kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus ada terus tiap hari dalam hidup kita. Itu berarti pemerintahan Allah sedang ada dalam hidup kita. Kita menikmati surga di bumi. Pasti hari demi hari kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Gampang kan? Saya kan sulit ya bisa mencerna kerajaan Allah yang kayak gimana ya. Mengalami kerajaan Allah susah saudara ya. Amedi harus mengalami kerajaan Allah. Bagaimana bisa mengalami gimana yang kayak gimana? Ini sederhana kan saudara? Kalau kau tidak lagi cinta kebenaran, ya udah nggak ada kerajaan Allah. Kalau engkau nggak ada damai sejahtera, ya nggak ada kerajaan Allah. Kalau nggak sukacita masih sering iri, sakit hati, berantem gini, ya nggak ada pemerintahan Allah. Bagaimana kamu bisa bagikan Injil kerajaan Allah, gitu kan? Tapi pastikan hari demi hari kita fokus aja. Oh Tuhan aku mau. Karena apa? Ketika pemerintahan Allah ada pada kita, beres semuanya. Ya. Beres semuanya, Tuhan akan kerjakan semua. Karena dia kok yang merintah. Kerajaan Allah, dia yang berkuasa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Oh luar biasa, itulah yang Tuhan mau saudaraku. Supaya orang boleh lihat kita menjadi orang yang berbeda. Karena kita hidup mengalami surga di bumi, mengalami kerajaan Allah itu betul-betul saudaraku. Ya. Kita bisa bagikan mereka. Ya. Amin saudara. Betapa pentingnya ya pemerintahan Allah terjadi. Harus dipastikan tidak ada satupun kursi ini aku berikan kepada ego. Ya, ego. Egois kita dan segala macam. Yang terakhir saudaraku, kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Atau Matius 13 ayat 43 dulu deh ya. Sama aja kok, Matius 13 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itulah orang bertelinga hendaklah. Ini adalah firman Bright and Shine ya 2 tahun yang lalu ya. Sebagai topik tahunan yang arahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk jemaat. Jadi yang terakhir saudara, ketika kita betul-betul mengalami kerajaan Allah, otomatis kau akan bercahaya. Seperti matahari. Karena Tuhan sudah memerintah atas hidup kita, kita mengalami, otomatis kita jadi garam, otomatis kita ingin bagikan sama banyak orang. Oh ini loh, aku ngalami ini, aku ngalami bukan kata orang, tapi aku ngalami pemerintahan Allah, ngalami damai sejahtera, ngalami sukacita. Kebenaran yang memerdekakan, yang mengubahkan. Otomatis hidupmu akan menjadi cahaya. Menjadi matahari, seperti matahari. Menjadi garam, menjadi terang. Itu yang dimaksudkan bahwa kamu mengalami kerajaan dan memancarkan kerajaan. Itulah yang dinamakan Injil kerajaan. Ya. Bukan saja keselamatan, tapi kerajaan Tuhan memerintah atas hidup kita. Amin. Saya sangat percaya saudaraku bahwa Tuhan sedang membawa kita semua untuk mengalami kerajaan Allah setiap hari. Kenapa? Karena sudah terlalu kuning ladang
di luar. Ya, amin. Saya yakin Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudusnya untuk banyak orang di luar sana. Dan Tuhan perlu penuai. Dan Tuhan harus membawa kita mengalami kerajaan. Sehingga ketika kita datang kepada mereka, kita berikan Injil kerajaan. Dan mereka akan bertemu dengan Raja. Amin. Saya sangat percaya Tuhan akan bawa. Jadi saudaraku, itulah ciri-ciri ya kerajaan Allah. Maka itu cek. Saya sih kadang-kadang suka cek deteksi yang sederhana-sederhana saja seperti tadi. Ya, ada nggak ya kebenaran? Aku mulai nggak cinta nggak sih saya sama kebenaran firman? Udah mulai nggak cinta. Oh mungkin udah mulai nggak sehat nih. Saya harus perbaiki. Kenapa? Karena saya akan jadi orang yang tergoncang. Itu bukan untuk kebutuhan orang, kebutuhan kita, betul nggak? Ya, jadi kenapa nggak saat teduh? Kenapa nggak baca firman? Kenapa nggak doa? Bukan kebutuhan saya, itu kebutuhan saudara. Kalau saudara nggak begitu, saudara tergoncangkan. Karena pemerintahan Allah nggak ada dalam hidup saudara. Ya, Tuhan tidak berkuasa penuh dalam seluruh aspek. Ya wajar, kita gampang tergoncang, gampang ini. Ya, kebayangkan saudara, ada banyak ribuan gereja mungkin di seluruh Indonesia. Kalau mereka betul-betul mengalami kerajaan Allah, wih, dahsyat. Tapi kita harus akui saudaraku, yang korupsi, yang semuanya itu orang-orang Kristen. Ya, itu berarti saudaraku mereka belum dalam kerajaan Allah. Tapi biarlah kita yang sudah mengerti kebenaran, kita boleh berkata, Tuhan, mari bawa terus hidup saya dalam pemerintahan-Mu Tuhan. Terus, saya tahu ketika kerajaan Allah datang tidak ada setan lagi yang bisa mengganggu saya. Menghancurkan perbuatan roh jahat. Ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan saya akan percaya seperti matahari. Baik, mari kita bangkit berdiri. Hidupku yes, tanda mujizat. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Deklarasi saudaraku bahwa pemerintahan Allah ada padamu. Hidupku menggenap. Ketika kerajaan Allah datang dalam hidup kita, pasti firman Tuhan digenapi. Tanda mujizat akan menyertaimu. Dia ada di dalam kita. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, yes, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kita puji dari awal, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan deklarasi dengan mulutmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda amin terjadi atas hidup kami Tuhan, karena pemerintahan Allah ada pada kami. Yes, Maku di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku jadi bukti. Kau bersamaku di dalamku, kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebenaran. Beri tepuk tangan buat Allah. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan hari demi hari. Pemerintahan Allah ada pada kami. Kami berdoa, berikan hati kami seperti anak kecil Tuhan. Kami bertobat kalau kursi dalam hati kami seringkali ditempati oleh ego kami, oleh kehendak kami, oleh keinginan kami. Kami tahu Tuhan, kami ingin mengalami kerajaan Allah. Kami mau kosongkan kursi tata hati kami hanya untuk Engkau memerintah atas hidup kami Tuhan. Menjadi raja dalam seluruh aspek kehidupan kami. Memerintah. Kami percaya ada damai sejahtera kebenaran. Oh, sukacita dalam hidup kami. Hari demi hari kami hidup di dalam pemerintahan Tuhan, sehingga kami tidak pernah bisa tergoncangkan, karena kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami terus mengerti Tuhan bahwa kami harus mengalami kerajaan Allah untuk kami boleh beritakan Injil kerajaan Allah kepada banyak orang. Kami mau ambil setiap firman-Mu hari ini Tuhan, terus kami terus bawa, hidupi. Kami rindu ada kehausan, kelaparan akan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami untuk mengasihi, mencintai kebenaran, untuk cinta firman Tuhan, sehingga hari demi hari sungguh pemerintahan Allah itu terjadi atas hidup kami. Kami tidak mau peduli apapun masalahnya hidup kami Tuhan, seberat apapun masalah hidup kami, tentang apapun masalah hidup kami, selama Engkau memerintah dalam hidup kami, kami yakin kami tidak pernah bisa tergoncangkan, karena Engkau lah pemerintahan yang paling tinggi Tuhan. Setan apapun, iblis tidak pernah bisa menggoncangkan, dunia tidak pernah bisa menggoncangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terus teguhkan kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami Injil kerajaan, kami boleh melihat kerajaan, kami boleh masuk kerajaan, dan kami boleh mengalami pemerintahan Allah. Kami bersyukur selama kami di bumi, kami boleh menikmati surga dalam hidup kami Tuhan. Bukan kami setelah kami mati baru kami menikmati surga, tapi di dalam hidup kami sehari-hari kami boleh mengalami nikmatnya surga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari saudaraku angkat kedua belah tangan. Saudaraku, saya percaya bahwa hari demi hari ke depan engkau terus akan mengalami kerajaan Allah semakin dalam. Dan engkau akan terheran-heran bagaimana Allah yang memerintah atas hidupmu memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat yang tidak lazim kau akan alami. Saya selalu perkatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kau berjanji ada 2 mujizat terjadi tahun ini dalam hidup kami. Yang pertama, Tuhan, engkau akan melakukan mujizat perbuatan baik yang sungguh dahsyat, yang tidak pernah ada. Itu akan kerjakan di tengah-tengah umatmu. Yang kedua, Tuhan, kau akan mengerjakan mujizat miracle money, keuangan, keberhasilan, kesuksesan, supaya kami menjadi orang-orang yang berpengaruh, terpandang, terkenal. Tuhan akan kerjakan. Memerintahlah engkau di tengah-tengah gerejamu, Tuhan. Berdaulatlah engkau. Genapi apa yang menjadi 2 hal mujizat ini, sehingga kami terheran-heran melihat engkau yang melakukan dan mengucap syukur, kagum dan hormat akan engkau. Milikilah hati seperti anak kecil yang terus bertobat, yang terus percaya kepada Dia, yang terus mengandalkan Dia, yang terus bergantung kepada Tuhan, yang terus percaya kepada Tuhan. Kimala sukrim ansi. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong engkau, akan membersihkan engkau, yang membawa engkau masuk lebih dalam untuk menikmati anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan, roh terobosan demi terobosan. Aku mengaktifasi roh berkat, roh anugerah, roh haus lapar, roh terobosan, roh kemenangan terjadi atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus membawa hidup kami naik dan tidak pernah turun, terus seperti burung Raja Wali yang terus bisa mengatasi badai demi badai, tidak menjadi korban tapi terus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami tahu Tuhan, itulah yang kau kerjakan dalam hidup kami. Terus bawa pandangan kami tertuju kepada Engkau, terus fokus hanya kepada Engkau, kecenderungan hati kami hanya kepada Engkau. Terimalah berkat Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran itu memerintah atas hidup semua saudara-saudaraku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.